Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas tentang Basic TOEFL Test part yang kedua. Setelah kemarin kita bahas tentang nomor 1 sampai 5 tentang penggunaan strukturnya, pencarian subjek dan kata kerja. Dan untuk kesempatan kali ini di part kedua kita akan membahas tentang struktur kalimat juga dan juga menganalisa consistencies-nya juga ya. And then I will give you 30 seconds for answer the questions later. Oke, kita akan tampilkan beberapa pertanyaan di layar ini untuk kalian jawab, waktunya yaitu 30 detik. Oke, 30 detik. This is the question. 30 detik start from now. Oke, the time is over. Di sini untuk pertanyaan yang pertama, number 6 itu pertanyaannya adalah, could you please book me on the next flight to Mexico City? And terus dijawab, I'm sorry sir, our airline bla 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 to Mexico City. Dan jawabannya di sini tentang fly semua ya. Oke, remember kalau kita membahas tentang TOEFL itu pembahasannya tentang analisa struktur ya. Dan kita analisa dulu untuk kalimat pertanyaan di sini. Could you please book me on the next flight to Mexico? Di sini kalimat pertanyaannya. Kita bisa identify bahwasanya you di sini sebagai subject. Oke. Dan could please book me di sini sebagai kata kerjanya, verb. On the next flight sebagai objeknya to Mexico City ya. And I'm sorry sir, di sini kalimat permohonan maaf. I'm sorry sir, our airline di sini juga sebagai kata kerja. Our airline di sini sebagai subjek. Dan bla 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 yang di sini berarti kita membutuhkan yang namanya kata kerjanya ya, verbnya. Yang di titik-titiknya yang kita cari adalah kata kerjanya. To Mexico City yaitu objeknya, objek berupa adverbial place. Nah, oke, kita langsung aja cari yang jawabannya. Jawabannya ada kata kerjanya. Kalau pilihan A, will not fly. Our airline will not fly to Mexico. Will itu kata kerja, will itu kata kerja ya. Verb bisa jadi. Oke, bisa jadi. Tetapi has not been flying. Di sini has not been flying juga has not-nya semuanya kata kerja semua ya. Kalau kita identify di sini semuanya membentuk kata kerja dengan urutan yang benar semua. Tetapi di sini kita yang cocokkan adalah penggunaan tenses-nya. Of course, di sini konteksnya adalah could you please book me on the next flight. Berarti berbicara konteksnya adalah schedule ya. Karena kan schedule itu adalah suatu kegiatan yang berulang kali terjadi. Ya, repetition yang berkaitan dengan daily activity juga. Kalau daily activity atau repetition itu berarti pembahasan tensesnya adalah simple present. Ya, simple present. Pembahasan tensesnya adalah simple present. Tetapi di sini adanya could di sini bukan berarti past future ya, bukan past future, tetapi could di sini adalah ungkapan sopan kepada orang yang lebih tua, bisa jadi seperti itu. Could you please book me? Bisa can, bisa juga could. Nah, berarti kita cari aja yang simple present. Kalau A di sini will not fly, ini future ya. Simple future, has not been flying, ini present perfect continuous. Was not able to fly, ini juga termasuk dari modal. Termasuk modal. And doesn't fly di sini baru yang namanya present. Simple present memunculkan doesn't fly. Our airline berarti pesawat kita, menunjukkan pesawatnya subjeknya subjek singular. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Next number. 30 seconds start from now.
Oke, the time is over. Kita bahas lagi tentang number 7. Soalnya adalah he has to take a TOEFL test before leaving for the US. No, bla 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 bla, have to. He already took it a few months ago. Oke, konteksnya adalah dia sudah mengambil tes TOEFL sebelum dia harus ya. Di sini has-nya itu berarti harus, has to. Dia harus mengambil atau memiliki skor TOEFL sebelum meninggalkan US. Oke, terus dijawab tidak, bla 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 bla, tidak harus. Dia sudah memilikinya beberapa bulan yang lalu, a few months ago. Berarti kita tinggal cari aja, tinggal cari penyusunan tenses yang tepat ya di sini. Penyusunan tenses yang tepatnya yang mana? Nah, di sini kita bisa ketahui di pilihan A. Nah, of course di sini kita bahas dulu ya. Langsung aja ke sini. Have to di sini adalah verb, kata kerja. Kata kerja berupa modal have to. He already, kita udah nggak bisa membahas bahas ini lagi karena of course ini adalah kalimat yang berbeda, ada tanda petik di sini ya. Kita langsung aja ke tensesnya yang paling cocok, tenses apa gitu. Oke, yang pilihan D, he cannot, pilihan D. Oke, he cannot have to. Dia tidak harus. Can di sini berupa modal. Berarti kalau can, setelah can itu adalah verb 1. Di sini juga benar ya, verb 1. Tapi secara arti apakah benar? Can tidak bisa. Can itu artinya tidak bisa. Berarti dia tidak bisa mengambilnya. Dia sudah mengambilnya beberapa bulan lalu. Artinya agak rancu ya. Berarti bukan D. C, kalau C, he is not have to. Is not di sini ketika kita menggunakan is, itu verbnya harus berupa verb ing. Oke ya, verb ing harus berupa verb ing. Sedangkan di sini bukan verb ing, yaitu verb 1 have to-nya ya, berupa modal verb 1. Berarti bukan C. B, he must not. He must not. Oke, must, emang must itu artinya harus, tetapi kalau mustn't itu bukan berarti harus ya guys ya. Ya, oke. Kalau mustn't itu berarti kalimat larangan. Oke ya, berarti jawabannya juga bukan must not. Karena ini modal sama modal. Must itu modal, modal auxiliary, have to juga termasuk modal. So, jawaban yang paling tepat adalah A. He doesn't. Does di sini sebagai modal auxiliary dari kalimat simple present. Oke. Jawabannya seperti itu. Next number 30 seconds start from now. Okay, the time is over. Number 8, I think you had better tell her the truth before somebody else. Bla 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 bla. Oke, di sini kita bisa analisa lagi I sebagai subjek. Think. Oke, di sini teman-teman jangan sampai terkecoh dengan think ya. Think emang kata kerja, tetapi kata kerjanya itu berupa kata kerja, kalau bahasanya itu causative verb ya, kata kerja. Tapi bukan kata kerja utama kayak gitu. I think you had better. Nah, kata kerja utamanya di sini sebenarnya adalah had better tell. Inilah kata kerja utamanya, had better berupa kata kerja bantu, auxiliary termasuk model auxiliary, tell-nya termasuk best verb ya. Best verb ya di sini. I think you had better tell her. Her-nya di sini sebagai objek. The truth before somebody else. Nah, di sini ada before. Ingat di pembahasan kita kemarin, before itu sebagai conjunction. Somebody karena di depannya ada subjek lagi. Ketika ada bertemu dua subjek atau adanya dua kata kerja, itu berarti di tengah-tengahnya harus ada penyambungnya. Penghubungnya itu berupa conjunction, bisa before, after, dan lain sebagainya. Banyak ya, tergantung konteks yang dipakai. Nah, somebody else, orang lain. Nah, berarti yang di sini yang titik-titiknya itu kata kerjanya, verbnya. Apa kira-kira verb yang paling cocok? Kalau pilihan A, can, before somebody else can. Sebelum orang lain bisa. Bisanya bisa apa? Masih rancu ya, karena can di sini harus diikutin dengan ini best verb satu lagi, karena di sini can-nya nggak menuju ke siapa-siapa. Berarti bukan A. Kalau B, did.
Did merupakan kalimat past ya, simple past. Sedangkan di sini kalimat pertamanya yang dipakai had better tell her. Had di sini juga bukan, ingat ya guys ya, had di sini bukan berarti past ya, bukan berarti past. Karena had better di sini merupakan kalimat saran. Oke ya, kalimat saran had better. Saya pikir kamu seharusnya menceritakan kepada dia perempuan kebenarannya sebelum orang lain. Nah, sebelum orang lain apa? Oke ya. Nah, did di sini merupakan kalimat past, sedangkan di sini kalimat yang menunjukkan tensesnya itu think, di sini menggunakan verb 1 ya, think-nya. Tapi ini causative verb, jangan dijadikan ini kok ada 3 kata kerja, bukan, tapi ini cuma sebagai kata kerja aja. Sebenarnya I think you itu jadikan satu subjek, bukan subjek kata kerja, bukan, jadi satu subjek kayak gitu. Nah, verb 1 berarti menunjukkan kalimat present. So, kurang tepat secara tensesnya, ya, kurang tepat. Tell, di sini kalau kita menggunakan tell, artinya saya pikir kamu seharusnya menceritakan kebenaran kepada dia perempuan sebelum orang lain menceritakannya kan? Maksudnya kayak gitu kan? Tell. Tetapi sebenarnya di sini tell-nya sudah dipakai. Nah, biasanya kalau dalam grammatical bahasa Inggris itu ketika kalimatnya sudah terpakai, maka digantikan dengan yang kalimat kata kerja yang lainnya. Nah, dan di sini kalimat kata kerja yang dibutuhkan adalah kalimat kata kerja auxiliary atau helping verb. Dan helping verb yang digunakan di kalimat present itu adalah do atau does. Karena subjeknya somebody else, orang yang tidak diketahui jumlahnya, bisa satu bisa banyak, oleh karena itu pakainya adalah does. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah does. Next number. 30 seconds start from now. Okay, the time is over. Number 9, do I hear something? Yes, somebody blah 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 at the door. Oke, berarti di sini yang kita bahas lagi-lagi di part 2 ini membahas tentang tenses ya. Berarti kita harus paham penggunaan tenses. Tenses atau kalimat tanda waktu ya. Tanda waktu dan juga konteks kejadiannya. Seperti itu, tenses. Do I hear something? Di sini ada kalimat do yang menunjukkan kalimat present. Do I hear something? Apakah saya mendengar sesuatu? Kalimat present. Oke ya. Berarti kuncinya udah kita temukan satu, yaitu present. Yes, somebody blah 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 at the door. Kalau kita lihat jawaban A, somebody knocks the door. Secara tenses, secara struktur susunan kata, knocks di sini bisa ya. Knocks the door itu bisa. Karena nanti kalimat simple present dan juga simple present. Tapi konteksnya, lagi-lagi tenses itu bukan hanya tentang waktu, tetapi konteksnya. Oke ya, berarti di sini kan ketika kita mendengarkan sesuatu, tok 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 tok, terus kita bertanya-tanya, apakah saya mendengar sesuatu? Teman kita yang ada di samping itu menjawab, iya, seseorang apa? Kalau kita bertanya seperti itu berarti kejadiannya itu sedang terjadi ya. Karena kalau knocks di sini adalah kegiatan sesuatu yang repetition, daily activity atau kebiasaan. Kalau simple present itu kebiasaan atau activity, berarti bukan A. Kurang tepat secara susunan bisa, tetapi secara konteksnya kurang tepat ya. Oke, yang B, has knocked. Kalimatnya present perfect. Present perfect secara struktur lagi-lagi bisa jadi betul secara struktur, tapi konteksnya kurang tepat karena kejadiannya sedang dilakukan tuh sebenarnya. C, knock merupakan past, jelas bukan ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah is knocking karena kalimatnya atau konteksnya sedang berlangsung. Oke ya, seseorangnya lagi mengetok pintunya, sedang mengetok pintu. Okay, for example, do I hear something? Yes, somebody is knocking the door. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada kejadiannya berlangsung. The last number,
30 seconds start from now. Okay, the time is up. Number 10. May I borrow your magazine? I'm sorry, my sister blah 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 it. Oke, tenses. Kita bahas tentang tenses ya. Lagi-lagi latihan kita di kesempatan kali ini itu tentang tenses. Langsung saja pilihan jawaban yang D. May I borrow your magazine? Berarti di sini kalimatnya kalimat permintaan. Bolehkah saya meminjam majalah kamu? Nah, di sini kita jawab I'm sorry. Sorry my sister. Sorry sister. Intinya apa? My sister, saudaraku, saudara perempuanku lagi meminjamnya atau lagi membacanya ya. Nah, tinggal kita pilih tenses, cari tenses yang tepat aja dalam konteks itu. Nah, kalau pilihan D, will still read. Will di sini berarti membicarakan tentang akan kejadian yang belum terjadi. Ya, sedangkan konteksnya di sini kan magazinnya lagi ada di sister ya kan, di my sister. Berarti jawaban D gak tepat. Jawaban C still read. My sister still read, di sini still read. Still itu harus ada ininya ya. Harus ada dibarengin dengan is, am atau are kayak gitu. Harus ada dibarengin itunya. Dan sedangkan di sini tidak ada, jawabannya kurang tepat. Dan juga read-nya di sini harusnya pakai ada tambahan s ya, karena my sister subjeknya subjek singular. B, pilihan B has been reading. Pilihan B has been reading. Nah, di sini has been reading berarti present perfect continuous, suatu kejadian yang sudah berlangsung tetapi masih belum selesai itu. Kejadiannya udah berlangsung tapi belum selesai. Nah, cocok ya dengan konteks yang ada di sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kenapa B ya? Karena sudah magazinnya sudah diambil oleh my sister tapi belum dikembalikan atau masih dibaca kayak gitu. Kalau jawaban yang A is still reading berarti my sisternya tuh kita ketika ada teman kita yang bertanya may I borrow your magazine, itu magazinnya emang lagi dibaca saat itu juga oleh my sister. Konteksnya my sisternya di situ dan juga emang kejadian lagi berlangsung. Sedangkan di sini kan bisa jadi magazinnya itu dibawa ke tempat yang lain oleh my sister kemudian belum dikembalikan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, so kita akan ketemu lagi di next pembahasan. Tentang basic TOEFL test. Buat teman-teman yang ingin belajar TOEFL, cocok banget nih untuk menjadikan referensi dan juga perbanyak latihan untuk bisa mendapatkan skor TOEFL yang diinginkan. Oke, I think enough for our meeting today and see you next time. Bye-bye.